Ampun kedengeran. Ampun, Oke. monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk bersama-sama berkumpul walaupun sebagian dengan cara online. Oke, exit deh. Sebentar, Pak Om Tegio dengar nggak? Dengar? Nggak dengar? Hah? Sampun Pak, sampun jelas. Bukan, yang di sana dengar, tapi yang di Zoom sini dengar nggak? Coba, Pam dengar nggak, Pam? Dengar. Dengar, oke. Ya, Oke, siap. jelas. Nggak, untuk memastikan aja. Baik, saya lanjutkan. Jadi alhamdulillah bisa bertemu pada pagi hari ini dengan pertemuan yang sangat istimewa, sebagian melalui online, sebagian melalui darat. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita, rapat kita pada pagi sampai sore nanti ya. Saya sebetulnya berencana untuk hadir ke sana langsung, tapi ngecek ke berbagai transportasi, bis, kereta, pesawat, wah semuanya repot, mesti bawa surat bebas COVID. Ngurus surat bebas COVID-nya harganya 1,5 juta. Wes Prasido nggak jadi aja, ya karena terlalu boros. Baik, terima kasih buat Pak Tarso yang sudah beserta jajaran pengurus daerah yang sudah bekerja keras menyelenggarakan acara ini, berikut dengan guru-guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu nih yang hadir dari Yayasan Pusat pada pagi hari ini. Saya Prihandoko, buat guru-guru yang belum pernah ketemu. Mudah-mudahan semua sudah pernah ketemu. Kemudian ada bersama saya Ibunda, Ibu Katimin, Ibu ya, didampingi oleh Mbak Marti, Ibu Sri Sumartini. Kemudian ya kita doakan Ibu tetap sehat supaya terus bisa membimbing dan mendoakan kita semuanya. Kemudian ada Pak Tugio, tuh didampingi anak gadis yang paling cantiknya, yang Barep, Mbak Yuli. Om Tugio dengar ya, Om Tugio? Pak Tugio? Wah, nggak dengar nih. Oke. Nanti masuk lagi, keluar dulu. Kemudian ada Pak Pramono. Pak Pramono ini Wakil Ketua Yayasan Pusat. Ya. Salam. Pak Pramono. Kemudian Pak Iput Pujianto, itu yang kelihatan topi gantengnya. Orangnya kelihatannya lagi bersembunyi di balik meja, jadi nggak kelihatan. Ya, Pak Iput. Beberapa lagi minta izin, tadi ada ini Pak Tugio masuk lagi. Ya, Pak. Oke. Biasanya kalau udah beberapa waktu hilang suaranya. Ya, ini Pak Tugio dan Mbak Yuli. Assalamualaikum. Tetap sehat ya, mudah-mudahan sehat. Mau pada pulang juga nih ke Jawa ini. Udah pada kangen semuanya. 3 bulan di lockdown di dalam rumah. Jadi pada bosan dan jenuh. Mohon doa semua guru-guru, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk segera keluar dari musibah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua guru-guru tetap sehat ya. Jangan sampai ada yang terkena penyakit dan musibah segala macam. Hari ini saya akan share screen, saya akan sharing dengan kita semuanya terkait dengan tema kita hari ini.
yaitu menjadi apa tuh, guru profesional abad 21, gitu ya. Kelihatan tayangan saya? Kelihatan. Oke, tolong direspon ya, soalnya saya nggak ngelihat apapun nih di sini nih. Cuma ditemani sama cangkir, gelas, sama apa nih, Sama Bu Neti. lockdown di kamar. Oke, jadi materi ini nanti tolong guru-guru bisa menyimak dengan baik, karena di akhir materi saya bikin kuis berhadiah. Wih, Ya, hadiahnya total 1 juta rupiah. seriusan. Ya, makanya tolong disimak. Nanti siapa yang terbanyak, nilainya terbaik, ada 7 terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah. Ya, judulnya Road to Heaven, mencetak generasi ulul albab abad 21. Perjalanan menuju surga. Dengan cara gimana kita bisa mencetak generasi ulul albab, generasi abad 21, dan tukang cetaknya adalah guru. Ya. Oke. Ini rapat kerjanya agak istimewa nih. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kondisi dunia hari ini kayak apa. Kemudian generasi ulul albab itu seperti apa. Kemudian skill dan kompetensi abad 21 itu seperti apa. Prinsip pembelajaran abad 21 kayak apa. Peran guru abad 21 kayak apa. Kesimpulan dan kuis. Jadi kira-kira sampai jam 10 malam ini baru selesai. Banyak materinya soalnya. Enggak, tenang aja ya. Setengah jam selesai insya Allah. Oke. Mari kita lihat situasi dunia hari ini. Pernah lihat gambar ini? Industri 4.0. Saya akan bicara pada level dunia dulu. Jadi kita jangan pernah berkecil hati ya, bahwa kita punya sekolah mewah di tepi sawah gitu. Jangan pernah berkecil hati. Walaupun tindakan kita, perbuatan kita, kerja-kerja kita tingkatnya lokal, tapi pikiran kita, jangkauan mimpi kita harus mendunia. Ya, Pak Habibie itu lahir dari kota kecil, Parepare, lebih kecil dari Wonogiri, tapi bisa mendunia. Ya, banyaklah contoh-contoh seperti itu. Makanya jangan pernah mengecilkan pikiran kita. Bahwa kerja-kerja kita lokal ya, tapi pikiran kita jangan diperkecil. Gitu ya, sepakat ya? Nah, dunia ini sudah mengalami 4 revolusi. Jadi, kalau diperhatikan, ini revolusi industri pertama, dengan ditemukannya mesin uap. Jadi dulu sebelum ditemukan mesin uap, orang kerja tuh tenaga manusia. Kemudian tahun 1784 ditemukan mesin uap, terjadi revolusi. Cara kerjanya sudah menggunakan mesin. Orang menganggap itu sebagai sebuah revolusi. Tahun 1870 terjadi revolusi industri kedua. Ditemukan apa? Listrik, ya. Siapa penemunya? Pak Warsito. Oke ya. Pak Warsito yang menemukan listrik, ya. Jadi penemuan listrik itu merubah cara orang bekerja, merubah cara orang hidup. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke, ya. Merubah cara orang bekerja, merubah cara kehidupan orang. Dengan ditemukannya listrik. Pabrik-pabrik yang tadinya pakai mesin-mesin uap tanpa listrik, berubah menjadi listrik. Merubah dengan menggunakan listrik. Tahun 1969, wah ini kelahirannya Pak Pramono nih, tahun 1969 nih. Kok pas ya? Itu ditemukan komputer. Ya, teknologi informasi ditemukan, menjadi revolusi lagi, revolusi industri ketiga.
Jadi otomatisasi pekerjaan orang di pabrik, di kantor-kantor, semua mulai bergerak ke arah situ, tahun 69. Nah, tahun 2011, ini jaraknya makin dekat. Mana? Oh, ini ya. Tahun 2011 terjadi revolusi industri yang keempat. Dengan ditemukannya, terintegrasinya berbagai benda-benda yang ada di muka bumi ini. Jadi nanti ke depan, dan sekarang sedang di dalam penelitian, beberapa sudah diaplikasikan, kamera bisa ngomong sama HP, HP bisa ngomong sama laptop, laptop nanti bisa ngomong sama kulkas, kulkas bisa ngomong sama AC, AC bisa ngomong sama motor, motor bisa ngomong sama mobil. Semua benda-benda itu bisa bicara satu dengan yang lain. Iya, mengerikan ya. Mobil bisa jalan tanpa sopir. Ya, jadi kalau nanti suatu saat naik mobil nggak ada sopirnya. Bukan hantu, bukan malam-malam, bukan hantu, tapi siang-siang. Ya. Nah, situasi dunia seperti ini sekarang. Kita sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak manusia harus memahami itu. Ya, harus memahami. Karena kita mencetak manusia, kita tidak mencetak sepatu, tidak mencetak sendal, tidak mencetak benda-benda. Kalau mencetak benda selesai. Tapi kalau mencetak manusia, manusia yang kita cetak ini punya pikiran, punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, dan segala macamnya. Dan mereka akan hidup 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Mungkin nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, generasinya juga sudah berubah. Pengurus yayasannya sudah berubah, guru-gurunya sudah sepuh-sepuh gitu ya. Sebagian sudah ganti orang yang lain gitu ya. Tapi cita-cita, mimpi, visi harus tetap bergerak. Ya, jangan pernah ketinggalan, jangan pernah mundur, jangan pernah diam di tempat. Kita harus bergerak maju. Sepakat ya? Oke. Ini pada tidur, saya nggak tahu nih tidur atau apa. Pada nggak, saya nggak ngeliat mukanya. Oke. Kita lihat fakta-fakta kondisi hari ini. Jadi revolusi industri keempat. Ini data cerita tentang cerita tentang kondisi dunia. Bentar, saya mau izin dulu bentar ya. Oke, baik. Kondisi dunia hari ini. Jadi ada 7,75 miliar penduduk bumi hari ini, dan kita salah satunya, di antara 7,75 miliar penduduk bumi. Dari 7 miliar penduduk bumi itu, pengguna handphone sudah mencapai 5 miliar. Bayangkan, 5 miliar penduduk bumi sudah pakai handphone. 4 miliar penduduk bumi sudah pakai internet. 3,8 miliar penduduk bumi sudah pakai sosial media. Situasi ini belum pernah terjadi 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun yang lalu. Cerita ini nggak bisa bunyi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Cerita ini baru bunyi hari ini. Jadi bayangkan 7,5 miliar manusia, 7,7 miliar manusia, 5 miliarnya sudah pakai handphone. Ya, ini persoalan besar. Ya, persoalan besar. Karena segala kejadian yang ada di muka bumi ini bisa langsung diketahui, beda hanya berapa detik, ya, bahkan pada saat yang sama nggak ada yang tertutup lagi. Ya, ini harus dipikirkan sesuatu yang sangat besar. Ya, kalau kita masih ribut-ribut urusan kunut, ribut-ribut urusan tahlil, aduh, kemana nih kita nih? Ya, oke. Nah, ini bayangkan lagi. Dalam 1 menit, di muka bumi ini dalam 1 menit ya, 60 detik, ada 1 million ini, 1 juta orang login di Facebook, ada 41 juta pesan dikirim lewat WhatsApp, ada 4,5 juta video ditonton, ini mainnya juta-juta, miliar-miliar, gitu ya. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Coba deh, saya mau ngajak kita semuanya mikirin ini gitu. Situasi ini belum pernah terjadi. Belum pernah ada
satu alat, satu perangkat, satu kendaraan, atau apapun yang bisa mengumpulkan manusia pada saat yang bersamaan, semuanya bisa dijamah gitu. Yang paling besar stadion sepak bola, 200.000 pada saat yang bersamaan. Tapi cuma 200.000. Ya. Apalagi, saya nggak tahu yang lebih besar dari lapangan bola. Nah, dengan teknologi revolusi industri keempat ini, Google Google itu penggunanya hampir 2 miliar, bisa menyapa 2 miliar orang pada saat yang bersamaan. Coba bayangkan, ya. Ada satu perusahaan bisa menyentuh 2 miliar orang pada saat yang bersamaan. Kebayang nggak sih dulu ada kayak begitu? Gojek, ketika terjadi pandemi, tahu Gojek ya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Tahu ya Gojek ya? Nah, Gojek ketika pandemi COVID ini muncul, dia memberhentikan semua mitra Gojeknya gampang. Aplikasinya dimatiin aja. Berhenti semua kerja itu. Kebayang nggak kalau sebuah perusahaan, kan Gojek itu mitranya itu ada sekitar 3 juta ya. Sekitar 3 juta mitra. Ininya, tukang ojek yang bekerja sama ojek. Gimana cara mengumumkan kepada 3 juta orang pada saat yang bersamaan? Nggak bisa. Nah, Gojek bisa. Oke ya. Itu revolusi. Jadi, terjadi perubahan yang sangat dahsyat di dunia ini dengan adanya teknologi dan konektivitas istilahnya antar benda-benda. Baik. Ini nanti jangan lupa dicatat ya, ada kuis nanti di akhir ya. Ini lihat negara kita nih, aduh saya juga pusing nih lihat negara kita ya. Ternyata negara kita ini, Indonesia, itu berada di urutan ketiga jumlah pengguna internetnya sedunia setelah India dan Cina. Ya, ini saya mau ngasih gambaran kondisi negara kita. Kemudian pengguna Facebook Indonesia urutan ketiga juga. Jadi ada 130 juta orang Indonesia mainan Facebook setiap hari. Termasuk Bapak Ibu guru nih kelihatannya. Ya. Termasuk saya juga. Pak Warsito apalagi, ya. Ya, nomor 3 Indonesia itu sedunia, setelah India, Amerika. Kalau Instagram, Indonesia nomor 4. Ya, Indonesia nomor 4 pengguna Instagram. Oke. Twitter nomor 8. Ya, pengguna Twitter lebih sedikit. Nah, ini menarik. Ternyata orang Indonesia tuh senang belanja online. Ya. Negara yang paling semangat belanja online tuh Indonesia ternyata. Dahsyat, nomor 1 di dunia ini. Indonesia, baru Thailand, Filipina, Cina, Malaysia, Vietnam, dan seterusnya. Rata-rata sedunia cuma 52%, tapi Indonesia 80%. Gitu. Ya, tukang belanja. Makanya negara-negara lain, nanti efeknya adalah yang kita harus pikirkan, negara-negara lain makanya semangat menjadikan kita untuk sebagai pasar mereka. Ya. Nah, sekarang kita turun ke bumi Indonesia. Ya, jadi beberapa data tadi pada tingkat dunia Indonesia memimpin, nomor 3, nomor 4, bahkan belanjanya nomor 1. Nah, di negara kita, penduduk kita 272. Ini asik nih negara kita nih. Penduduknya 272 juta. Pengguna handphone 300 juta. Ayo. Kok bisa? Ada yang satu orang ada handphonenya 3. Pak Warsito berapa handphonenya? Ya, ada handphonenya 4, ada handphonenya 8. Jadi jumlah handphone ini hampir 2 kalinya, enggak sampai, setengah kalinya jumlah penduduk. Hebat ya.
Orang Indonesia ini memang sangat konsumtif. Nah, pengguna internet di Indonesia itu 175 juta. Oke? Yang aktif media sosial 160 juta. Ini fenomena yang luar biasa. Harus kita soroti dan kita sebagai guru harus paham ini. Karena kita mendidik anak-anak yang akan masuk ke dunia ini. Kita sedang mencetak anak-anak pada generasi mereka. Ya, bukan mencetak anak-anak pada generasi kita, apalagi generasi masa lalu, bukan. Ya, sampai dengan hari ini cara mengajar kita masih cara mengajar abad 17. Cara mengajar kita masih cara mengajar abad 16. Ya. Cara kita mempersiapkan mereka masih mempersiapkan untuk anak-anak di abad 18 gitu. Padahal dunia sudah berubah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, coba kita sorot lagi lebih dalam. Berapa jumlah waktu yang dipakai oleh orang Indonesia untuk menggunakan sosial media? Ternyata 3,5 jam sehari. Indonesia urutan nomor 5 sedunia memakai sosial media. Ya. 3,5 jam, 3 jam 26 menit per hari orang Indonesia memakai sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, segala macam. Nggak tahu nih, untuk ngaji berapa jam nih? Untuk baca Quran berapa jam? Untuk tilawahnya berapa jam? Ya, untuk menggunakan internet hampir 8 jam, 7 jam 59 menit menggunakan internet per hari. Ya. Yang kegiatan-kegiatan lain juga harusnya dilakukan. Saya lebih dari 8 jam sehari, memang dunianya ini soalnya. Oke. Sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube ternyata. 88% orang Indonesia yang pakai sosial media pakai YouTube. Ya. Yang kedua baru WhatsApp, yang ketiga baru Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan seterusnya. Nah, makanya bagus kalau sekolah kita terus mengumumkan, mempromosikan, menyosialisasikan kegiatan-kegiatan kita lewat sarana YouTube. Karena ke depan YouTube ini akan makin banyak dipakai orang untuk mengumumkan segala macam, ya, menjadi media segala macam gitu. Ya, dia akan sangat booming dan akan menjadi rujukan orang. Ya, baik. Nah, ini asik nih. Jadi orang Indonesia pakai YouTube tuh searchingnya apa yang paling banyak di searching? Hah? Lagu. Nah, terus baru Indonesia, tentang Indonesia nyari. Ini Indonesia lagu 100 indeksnya, Indonesia 56-nya. Hampir 2 kali lipatnya. Ngapain di YouTube? Nyari film. Ya, terus yang lucu-lucu nih, karaoke, dangdut nih, nyari di YouTube nih, Upin Iping. Ya. Ini main TikTok nih, main TikTok juga nyari di YouTube. Ya, lagu-lagu anak-anak segala macam tuh gitu. Oke. Angka-angka ini menggambarkan perilaku orang Indonesia. Dahsyat ya. Jadi perilaku 200 juta manusia pada skop Indonesia bisa diketahui. Perilaku 2 miliar manusia di dunia ini bisa diketahui. Hari ini saya pergi kemana, belanja apa, ya, jaraknya berapa meter dari rumah, saya ngobrol sama siapa, itu semua sudah diketahui, bisa diketahui. Wah, nggak aman dong kita dong. Santai aja. Ya, nggak usah bicara lagi keamanan kalau zaman sekarang. Yang penting jangan berbuat buruk, itu aja. Ya, jangan berbuat kejahatan. Orang yang takut disadap, takut apa itu karena mereka berbuat buruk. Baik. Jadi apa makna data dan angka itu? Ngapain nih saya menyampaikan angka-angka itu? Pertanyaan pertama, siapa yang menguasai semua perangkat itu? Ya, orang-orang muslim apa orang non-muslim? Non-muslim. Siapa yang menjadi pangsa pasar mereka? Kita. Jadi mereka menjadi kaya karena kita. Mereka menjadi hebat karena kita yang modalin, karena kita yang menjadi objeknya. Seberapa besar apa yang mereka lakukan itu punya pengaruh terhadap kehidupan kita.
besar. Cara kita berkomunikasi jadi berubah, ya kan? Cara kita belanja berubah, cara kita bekerja berubah, apalagi dengan pandemi COVID ini, semuanya berubah. Termasuk cara kita raker berubah. Ya harusnya ngumpul jadi nggak bisa ngumpul gitu ya. Tadinya mulutnya nggak ditutup, jadi ditutup mulutnya sekarang ya. Tapi kalau makan dibuka ya maskernya ya, nggak bisa masuk makanannya. Jadi pengaruhnya besar. Apa yang mereka lakukan itu sangat besar, sangat dahsyat, dan sangat signifikan mempengaruhi cara hidup, cara bekerja, cara interaksi kita dengan sama manusia. Dan siapa yang mengambil untung dari semua itu? Nomor 4. Mereka jelas. Bapak Ibu, Google itu lahir tahun 1998. Belum lama, pada waktu reformasi di Indonesia. Oleh 2 orang manusia namanya Sergey Brin dan Larry Page. Ini anak-anak jenius ini 2 orang ini. Tahun 98. Tahun 2004, saya singkat aja ceritanya, kalau cerita itu panjang nanti. Tahun 2004, dalam waktu 6 tahun, kekayaan Google sudah mencapai 50 miliar dolar. Berapa itu 50 miliar dolar? Kalau 10.000 aja, 5.000 triliun. Bisnis apa yang bisa menghasilkan kapitalisasi uang sebesar 5.000 triliun dalam waktu 6 tahun? Ya, dan Google melakukan itu semua tanpa 1 sen pun beriklan. Keren kan? Jadi dia nggak pernah pasang iklan. Saya nggak mau pasang iklan. Saya mau orang pakai Google karena kehebatan bikinan saya ini. Saya mau orang menggunakan Google karena tahu bahwa Google ini memberikan manfaat besar buat mereka. Itu yang ada di benak manusia ini. Dan itu terbukti. Dahsyat. Ya. Dan dia sekarang di tangan dia 2 miliar lebih manusia bisa dia pengaruhi. Contohnya mempengaruhi gimana? Kalau kita buka Google, kan di depan itu kan ada screen putih, ada kotak ya. Di atasnya itu kan suka ada logo Google ya. Kalau logo Google itu diganti misalnya, diganti tulisan Indonesia negara berbahaya, misalnya begitu. Awas, Indonesia negara berbahaya. Kasih tulisan begitu aja, selama 1 minggu aja, kira-kira apa pengaruhnya? Orang yang investasi nggak jadi, yang mau pergi ke Indonesia nggak jadi ke Indonesia, yang udah buka pabrik di Indonesia bakalan ditarik tuh uangnya, gitu kan? Jadi nggak perlu perang untuk menghancurkan sebuah negara. Ya, nggak perlu senjata, nggak perlu apa. Cukup 1 kalimat. Ya, cukup 1 kalimat, dia akan bisa menghancurkan sebuah negara. Ya, kenapa bisa? Karena dia sudah bisa menguasai 2 miliar manusia secara bersamaan pada saat yang sama, ya, dengan apapun yang dia ingin lakukan, dia bisa lakukan. Oke, ya. Pertanyaan terakhir, di mana posisi kita jadinya? Di mana posisi kita hari ini? Ya, sementara kita jadi korban ya. Baik. Mudah-mudahan dipahami nih situasinya. Karena saya masuk ke misi kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat Ali Imran ayat 190-191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Apa kata Allah? Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Perhatikan, penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam menjadi siang, siang menjadi malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk,
atau dalam keadaan berbaring. Dan kita tidak pernah ada posisi selain berdiri atau duduk atau berbaring. Nggak ada kan? Sekarang lagi duduk, nanti berdiri, ya. Kalau capek, malam tidur, berbaring. Tidak ada situasi lain. Kalau jongkok, ya itu bagian dari duduk ya. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, ya. Sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak Ibu sekalian, ceritanya begini ayat ini nih turunnya. Ketika itu Bilal bin Rabah mau azan subuh. Kemudian beliau melihat Rasulullah menangis. Ya. Melihat Rasulullah menangis, lalu bertanyalah Bilal, "Wahai Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau menangis?" Ya, Rasulullah bilang, "Aku baru saja menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Dibacakan oleh Rasul ayat ini. Lalu, apa masalahnya? Kata Bilal. Bilal nggak paham kan? Kata Rasul, ayat ini begitu berat. Aku khawatir umatku tidak mampu merenungkannya, apalagi melaksanakannya. Gitu ya. Jadi Rasulullah sampai nangis khawatir umatnya tidak mampu merenungkan ayat ini, apalagi melaksanakan ayat ini. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ya, itu yang terjadi hari ini. Orang-orang Islam, orang beriman, dalam hal pengetahuan dan teknologi ketinggalan gitu. Penciptaan langit dan bumi bukan menjadi bahan-bahan diskusi, penelitian, pengkajian bagi orang beriman, bagi orang Muslim tidak. Orang Barat sudah lebih dulu, lebih serius ya dalam melihat fenomena ini dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian mempengaruhi hajat hidup kita. Persoalannya kan di situ. Kalau mereka bikin teknologi untuk mereka sendiri mah nggak ada masalah ya. Tapi kalau teknologi itu kemudian menjadi hajat hidup orang banyak, mempengaruhi cara hidup manusia, mempengaruhi cara interaksi, cara bekerja dan sebagainya, itu jadi masalah. Ya. Salah satu gambaran aja, saya pernah dapat informasi ini. Salah seorang peneliti di Amerika, sutradara sebetulnya, namanya James Cameron. Dia ini sutradaranya film Titanic. Ya. Dia pengen tahu di kedalaman laut terdalam itu ada apa sih? Tahu nggak jumlah atau jarak laut terdalam di muka bumi ini berapa jaraknya? 10.000 meter. Jadi laut terdalam, titik terdalam itu 10.000 meter. Jadi mulai dari permukaan sampai ke titik dalam itu 10.000 meter. Akhirnya si James ini membuat semacam kapsul, ya, kapsul besar yang dia bisa masuk ke dalamnya. Kapsul itu nanti ditarik atau diturunkan ke bawah sampai di titik terdalam. Dia bikinlah kapsul itu ukuran dindingnya 2 meter supaya nggak meledak, karena kalau sampai ke dalam tekanannya tinggi sekali dan itu bisa meledak. Ya, dia bikin sampai ke dalam. Apa tujuannya? Iseng sekali ya bikin begitu ya, kayak kurang kerjaan. Saya cuma ingin tahu di kedalaman 10 km itu ada apa sih? Coba. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya semangat sampai sedemikian rupa ingin tahu ada apa di kedalaman 10 km di bawah laut itu. Ya. Sementara kaum muslimin kita masih belum ke arah sana pikirannya. Baik. Jadi yang Allah inginkan itu kita memikirkan itu gitu. Harusnya orang beriman yang mulai mengeksplorasi alam, mengeksplorasi bumi, mengeksplorasi teknologi, mengeksplorasi makhluk-makhluk hidup dan seterusnya. Jadi
Menurut Ibnu Katsir, ulil albab itu adalah orang yang memiliki akal sempurna dan kecerdasan. Menurut Said Qutb, orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Ya, orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, itulah ulil albab. Ya. Jadi ada dua ciri di dalam diri seorang ulil albab. Zikir dan fikir. Berzikir dan bertafakur. Berzikir dalam situasi apapun, berdiri, duduk, berbaring, dan berpikir pada saat yang sama memikirkan penciptaan langit. Kenapa ya itu burung-burung itu kalau terbang bisa kompak itu. Sekian ratus burung terbang di udara, nggak pernah belajar mengukur jarak antar satu dengan yang lain, tapi bisa rapi begitu. Kan mereka nggak pernah belajar matematika, nggak pernah belajar geometri, tapi bisa itu. Ya, mengkompakkan diri, mendisiplinkan diri, terbang ya, bukan diam ya. Kalau diam rapi, gampang. Tapi kalau bergerak rapi, kita kalah sama burung. Ya, kita kalah sama burung. Pernah nggak kita memikirkan kenapa burung bisa melakukan itu? Pernah nggak kita memikirkan kenapa pernah dapat cerita ikan salmon ya? Cerita ikan salmon itu kan dia ikan yang mengarungi samudra pada satu musim untuk nyebrang pergi dari gunung ke laut samudra, pergi ke benua yang satu lagi. Kalau nggak salah dari benua Amerika ke benua Atlantik. Sampai di benua yang baru, ikan salmon itu kemudian bertelur, ya, semuanya bertelur. Setelah bertelur, mati itu semua bapaknya, ibunya. Setelah telur itu besar menjadi ikan salmon lagi, dewasa, musim berganti, ikan salmon dewasa ini, yang baru ini, balik lagi ke benua yang tempat orang tuanya, rumahnya lah, begitu kampung halamannya. Balik lagi ikan salmonnya. Pertanyaan saya, siapa yang ngasih tahu ikan salmon yang baru lahir ini jalan menuju kampung halamannya? Kan dia, bapaknya kan nggak ngasih tanda-tanda jejak. Ini loh nanti ya, untuk kasih jejak anak-anak kita nanti. Gimana nyari cara meletakkan jejaknya orang di samudra lautan? Nggak bisa kan? Tapi mereka tahu. Siapa yang memberitahu ikan-ikan salmon itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kita memikirkan itu? Pernah nggak kaum mukminin meneliti itu? Pernah nggak orang-orang Islam mempelajari itu? Merenungkan itu? Banyak lagi fenomena-fenomena yang lain di sekitar kita ya. Kayak ayam misalnya. Ya, ayam itu kan kalau bertelur dia remin kan ya. Dia remin, dieramkan. Itu kan selama 21 hari katanya gitu. Saya belum pernah nanya ayam sih. Tapi katanya 21 hari. Nah, terus ketika dieramkan, telur itu kan dibolak-balik sama si ayamnya oleh si ayam. Karena kalau enggak busuk nanti. Telurnya itu nggak menetas. Supaya dia menetas, maka si ayam itu bolak-balik telurnya. Pertanyaannya, siapa yang ngajari ayam? Siapa yang mengajari ayam bahwa kalau dia bertelur, ayam, kamu nanti kalau bertelur, tolong ya telurnya kamu bolak-balik. Karena kalau enggak, itu busuk, nggak jadi ayam nanti, kamu nggak bisa punya anak. Ya, tolong dibolak-balik itu telurnya. Ya, siapa yang bisiki ayam? Nggak ada kan? Pernah nggak kita juga memikirkan fenomena itu? Ya, jadi saudara sekalian, ulul albab ini memikirkan itu. Sambil dia berzikir, kenapa fenomena itu muncul? Kenapa fenomena itu terjadi? Ya. Jadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, menurut Ibnu Katsir maknanya adalah ulil albab ini memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya, menunjukkan kebesaran penciptanya, kekuasaannya, pengetahuannya, pilihannya, dan rahmatnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan berpikir sesaat lebih baik daripada berdiri sholat semalam. Ya, ini nggak usah diperdebatkan ya. Ini ulama-ulama mengatakan hal seperti ini menurut konteks pada zamannya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan berbicara
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Ya, jadi aneh kalau dalam urusan ibadah kita suka bertengkar, suka ribut, suka berbeda pendapat dan kemudian berselisih paham sampai sedemikian rupa. Enggak boleh ya. Ini guru-guru dan santri-santri kita jangan pernah diajarin untuk ribut-ribut masalah ibadah. Ya. Ini pesan penting dari saya. Jangan pernah kita meribut-ributkan masalah ibadah dengan masyarakat atau siapapun. Ya. Karena itu pangkal dari ketidakharmonisan antara kaum muslimin. Ya, sementara ibadah itu masing-masing sudah punya dalil yang mereka pahami. Oke, ya. Masih banyak urusan lain yang lebih besar yang harus kita pikirkan dan harus kita kerjakan. Baik, jadi pertanyaan kemudian, ada nggak sih generasi ulil albab sekarang? Yang dia berzikir, tapi pada saat yang sama dia berpikir, dan dia menguasai teknologi. Jadi jangan dipersempit makna memikirkan penciptaan langit dan bumi, jangan dipersempit cuma ngeliat langit terus mikir, ngeliat bumi mikir. Jangan dipersempit seperti itu ya. Statement Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ini harus kita bawa pada konteks zamannya. Makanya Al-Qur'an ini terus relevan sampai hari kiamat karena kita sebagai manusia, sebagai kaum mukmin dan kaum muslimin ini harus terus bisa memahami makna ayat Allah pada zaman kita hidup. Dan itu pasti relevan. Tidak mungkin Al-Quran ketinggalan zaman. Ya. Nah, jadi ada nggak ulil albab hari ini? Kita lihat sekarang, apa sih yang diperlukan hari ini? Nah, ini mohon mulai masuk nih ke tugas guru-guru. Bapak Ibu sekalian, di abad 21 ini, skill yang dibutuhkan, ini dirumuskan oleh para pakar pendidikan, ada 3 komponen penting. Pertama, literasi, kedua, kompetensi, ketiga, karakter. Ya, 1, 2, 3 ini nggak menyebutkan satu lebih penting dari yang lain, tapi semuanya penting. Ya, nah, kita ingin siswa-siswa kita menguasai literasi ini. Literasi itu artinya melek huruf, memahami. Anak-anak kita harus bisa bahasa Indonesia dengan baik, ini bahasa ya. Harus bisa matematika dengan baik, numerik, harus bisa memahami ilmu pengetahuan, literasi saintifik. Kemudian literasi ICT, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus menjadi bagian dari model pembelajaran kita. Bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang jauh tidak terjangkau oleh kita, bukan. Ya, karena anak-anak sejak lahir, anak-anak kita sekarang ini mereka disebut dengan digital native. Beda dengan zaman saya, zaman Pak Tarso, zaman Bu Tarsi. Kami ini generasi kolonial, bukan milenial ya. Dan urusan digital ini baru kami pahami, kami ketahui ketika besar. Kalau saya kebetulan dunia kerja saya, dunia profesi saya memang dunia IT, jadi lebih melek IT. Tapi anak-anak yang baru lahir, mereka disebut dengan digital native. Digital native itu sejak lahir mereka sudah tahu, sudah digital, sudah mengenal handphone. Gitulah gampangannya ya. Nah, makanya kita harus memastikan bahwa anak-anak kita tidak buta ICT. Kemudian terkait dengan hitung-menghitung, keuangan, dan tentang budaya dan literasi kultur. Ya. Nah, ini literasi fondasi ini harus ada di dalam muatan kurikulum kita. Ya. Yang kedua, nah ini yang harus dibangun. Ya. Nah, saya berharap sih yang dua ini, yang kompetensi dan karakter ini menjadi bagian sehari-hari. Critical thinking, problem solving ini, tolong anak-anak kita dibuka peluangnya untuk berani mengkritisi sebuah buku atau tulisan atau gitu. Makna mengkritisi adalah bertanya, mengapa itu terjadi? Gitu maksudnya ya. Maksudnya mengkritisi gitu, bukan menyalah-nyalakan, tapi bertanya.
Kenapa kenapa pohon tomat itu kalau tumbuh dia ada yang ke samping, ada yang ke atas dahannya, apa namanya, batangnya. Pada tanah yang sama dengan pupuk yang sama, kenapa berbeda-beda? Nah ini tolong Bapak Ibu ketika mengajar, nanti saya sampaikan nih metode pengajarannya ya, dibangun rasa ini nih yang ini, curiosity, ya. Curiosity itu rasa ingin tahu siswa kita di trigger, dirangsang, ya. Jangan pernah merasa bahwa guru itu harus tahu dari A sampai Z, tidak, ya. Salah kalau masih punya pemahaman bahwa guru tahu segala-galanya, salah, ya. Google lebih tahu sekarang ya. Tanya sama Mbak Google, dia lebih tahu. Mungkin ini nanti detail sekali kalau mau dibahas satu persatu. Kreativitas, komunikasi, kolaborasi, ini kalau bisa aspek-aspek pembelajaran yang kita rumuskan di dalam kurikulum kita. Ini kan ada wakil kepala sekolah kurikulum nih. Nah, tolong nanti dipelajari lagi, dicermati lagi, aspek mana yang mendukung critical thinking, berpikir kritis, aspek mana yang mendukung kreativitas, mata pelajaran apa yang mendukung komunikasi, mata pelajaran apa yang bisa kita masukkan muatan kolaborasi gitu. Ya. Karena kita sedang menciptakan manusia, nih how students approach complex challenge. Bagaimana cara manusia itu ke depan akan menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu ini nih saya ngomongnya. Ya, tantangan mereka kompleks nanti, lebih kompleks dari yang kita hadapi. Jadi bekalan yang harus kita siapkan adalah bekalan yang memadai untuk itu. Ya, kemampuan berpikirnya, kemampuan nalarnya. Ya. Kita bentuk dari awal. Oke, kemudian karakter yang kita bangun terhadap anak-anak kita, nih karakter curiosity, keingintahuan, inisiatif, persistence ini kalau dia merasa benar, dia kuat mempertahankan kebenaran itu, persistence ya. Adaptability, bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi, leadership, kepemimpinannya, kemudian kesadaran sosial dan kultural perlu kita bangun. Nah, ini poin-poin ini memang dirumuskan oleh para ahli, bukan saya. Oleh para ahli. Dan mereka menganggap ketika seorang manusia mempunyai 3 kompetensi ini, 3 skill ini, maka dia akan bisa menghadapi tantangan zamannya. Coba dikaitkan sama angka-angka yang tadi saya sebut di awal. Yang menguasai Google, yang menguasai internet, yang menguasai apa. Itu kenapa nggak orang Islam ya? Karena kita nggak membangun generasi kita, anak-anak kita, untuk mampu ke sana gitu. Mau sampai kapan kita nggak mampu membangun itu? Ya, mau sampai kapan gitu? Nah, kita sudah saatnya harus membangun generasi kita, generasi anak-anak kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jangan terus jadi objek gitulah intinya. Ya, nah, makanya jadi guru ini agak berat nih tugasnya. Ya, ini sama literasi dasar, cuma kualitas karakter ini ada tambahan muatan nasionalis, religius, integritas dan sebagainya. Mirip lah kira-kira ya. Ini saya lewatin aja deh, mirip ya. Ini yang perlu dibaca ini. Jadi kerangka ini menunjukkan, kerangka ini menunjukkan bahwa tidak hanya kemampuan teknis pengetahuan yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan kreatif, karakter yang kuat, ya, dan terbuka pikirannya untuk menerima masukan dan kemajuan dari berbagai pihak, gitu ya. Baik, tema berikutnya pembelajaran. Oke. Nah, ada beberapa ciri pembelajaran abad 21 yang perlu kita pahami dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Ini saya perlu agak dalam masalah ini, karena ini akan merubah mindset guru-guru. Yang pertama terkait dengan informasi. Jadi, pembelajaran harus diarahkan peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber informasi, bukan diberitahu. Jadi, konkretnya gini, anak-anak, ini kita sedang membahas masalah tomat. Tolong kalian cari informasi
bagaimana cara tomat itu berkembang biak, bagaimana cara menanam tomat. Coba kalian cari. Tolong cari mengapa pesawat bisa terbang. Cari informasinya. Tolong cari kenapa cabai itu pedas rasanya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan untuk mereka melakukan sesuatu, itu akan mengolah pikiran mereka, membangun pikiran mereka, menghidupkan sel-sel otak dan sel-sel saraf di benak mereka. Ketimbang kita kasih tahu, ini loh tomat gini hidupnya, ya, singkong ini, kenapa pesawat bisa terbang tuh ini, gitu. Beda ya, level pemahaman, level penyerapan, level penguasaan terhadap pengetahuan itu berbeda antara diberitahu dengan dia mencari kemudian menemukan sendiri. Beda. Tolong pahami ini. Ya. Karena ada sebagian guru-guru, dosen juga gitu yang senangnya ngomong di depan kelas. Ya, dia ngomong sendiri, mahasiswanya udah ngantuk-ngantuk, udah capek gitu, dosennya ngomong sendiri. Ya, oke, itu yang pertama informasi. Yang kedua komputasi. Jadi pembelajaran diarahkan mampu merumuskan masalah, menanya bukan menjawab. Oke, jadi Bapak Ibu guru, halo, masih ada bersama saya? Masih ya? Masih pada sadar ya? Enggak tidur ya? Saya nggak ngeliat apa-apa soalnya. Tolong diperbanyak meminta siswa untuk bertanya ketimbang meminta siswa untuk menjawab. Saya ulang ya. Tolong diperbanyak meminta siswa untuk bertanya ketimbang meminta siswa untuk menjawab pertanyaan guru. Kenapa begitu? Merumuskan pertanyaan itu satu tantangan tersendiri ketimbang menemukan jawaban. Ya. Merumuskan apa yang mau ditanya itu membutuhkan pemahaman terhadap pengetahuan yang diberikan oleh guru untuk dia sampai pada posisi nanya. Ketimbang itu lebih susah ketimbang dia menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Saya jadi pengen jadi guru nih, ngasih materi begini. Ya, kalau mahasiswa suka ini soalnya. Ya beda lah ya. Yang ketiga, pembelajaran otomasi. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir prosedural dan metakognitif, bukan melaksanakan kegiatan mekanistis. Nah ini, oke ya. Nah, saya kasih contoh gini. Kebanyakan cara belajar kita, dan termasuk cara kita bekerja, termasuk cara kita mengelola sekolah, ini kebetulan saya berurusan dengan banyak perguruan tinggi, ketika ini ada konsep kampus merdeka, ya kan, merdeka belajar, merdeka sekolah, bebas sekolah segala macam, itu pertanyaannya sama, hampir di semua perguruan tinggi, hampir di semua sekolah, kami takut kalau melakukan apa nanti salah. Ya tadi kan Pak Nur Hadi mesti menjelaskan sampai detail sekali, dan kita pun di sekolah kadang-kadang nanti ini salah, itu salah, ini salah gitu. Kenapa begitu yang terjadi? Karena selama ini kita, bangsa kita, itu selalu dicekoki oleh kebijakan-kebijakan yang sangat teknis, sangat detail, dan mekanistis. Harus A, B, C, D. Nggak pernah dikasih kebebasan, pihak sekolah nggak pernah dikasih kebebasan untuk merumuskan sendiri dan mengatur sendiri sekolahnya, tinggal nanti outputnya apa sebetulnya yang diminta oleh pemerintah. Ya, nah baru Pak Nadiem ini nih sekarang terjadi perubahan yang dahsyat ini, karena beliau dipanggilnya kan Mas Menteri, bukan Pak Menteri. Umurnya baru 35 tahun, Nadiem ini. Baru 35 tahun, ya seumur sama saya lah. Ya, dibalik 53, dia 35, saya 53 ya. Ya, nah itu baru berani membongkar tuh paradigma ini. Ya, tapi memang nggak mudah merubah paradigma mindset
guru-guru, dosen-dosen, dan pengelola perguruan tinggi maupun pengelola sekolah. Karena selama ini terbiasa dicekoki. Dan pimpinan senangnya nyekoki. Udah, klop. Satu senang dicekoki, satu senang nyekoki gitu. Jadi nggak ada kebebasan berpikir, nggak ada kebebasan otoritas sendiri untuk mengatur sekolahnya, lembaganya, dan seterusnya. Ya. Nah, mohon nanti ketika mengajar diberi kebebasan siswa kita, santri kita, anak-anak kita untuk bisa mengeksplor dan membuka pikiran dia seluas mungkin. Ya, jangan pernah dihambat, jangan pernah dibatasi gitu. Selama pikiran-pikiran itu masih wajar dalam koridor syariah Islam yang baik, begitu ya, dalam posisi untuk membangun positif gitu ya. Kalau negatif diarahkan, ya. Kalau melanggar syariah diarahkan, gitu. Kita tetap punya rambu-rambu, tapi rambu syariah itu luas, tidak sempit ya. Nah, kita harus paham itu. Baik, berikutnya pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Nah, saya nggak tahu nanti kapan-kapan mungkin kita ngobrol terkait dengan kurikulum dan pelaksanaan kurikulumnya. Diupayakan agar supaya pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas PR-PR itu kita coba bina mereka dalam kelompok gitu, pekerjaan per kelompok, ya, sehingga ada interaksi, ada kerjasama, ada kolaborasi antar mereka untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Ya, waduh. Berikutnya pembelajaran berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan serta hasilnya berupa. Oke, ini enggak saya. Nah, waduh. Ada beberapa poin penting nih. Ya, dalam hal tadi pembelajaran abad 21 ya. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Bukan berpusat pada guru. Proses pembelajaran harus student centered, bukan teacher centered. Ini merubah paradigma ini. Tolong disamakan persepsinya, wahai para guru. Ketika Anda masuk kelas, ya, tugas kita bukanlah memberi materi apa yang harus saya berikan. Tapi apa yang harus diterima oleh siswa kita. Beda ya. Kalau paradigma lama, apa yang harus saya berikan kepada anak? Artinya terserah kita. Kalau kita lagi mood ini, itu yang kita berikan. Lagi mood ini, itu yang kita berikan. Paradigma yang baru, pusatnya pada siswa. Apa yang harus diterima oleh siswa? Jadi kita pikirkan, siswa ini untuk mata pelajaran matematika, dia harus menerima apa? Melalui sarana apa dia menerimanya? Melalui metode apa dia menerimanya? Melalui latihan seperti apa dia nanti akan memahami itu? Ini kalau dekat jarak ini enak nih ngomongnya nih. Ya. Jadi siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek. Saya nggak tahu nih udah diterapkan belum. Ya, tapi seluruh dunia sekarang paradigmanya seperti ini. Baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Namanya outcome based education. Pendidikan berbasis outcome. Pendidikan berbasis hasil. Bukan berbasis input atau proses, tapi berbasis output dan outcome. Apa yang harus diterima oleh siswa? Apa yang harus dimiliki oleh siswa? Apa yang harus dikuasai oleh siswa? Gitu cara berpikirnya. Bukan apa yang bisa saya berikan, atau apa yang bisa saya ajarkan, apa yang harus saya sampaikan, bukan. Bisa dipahami ya? Nanti ada kuis. Yang kedua, education should be collaborative. Harus berkolaborasi. Peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang berbeda latar belakang, dengan orang berbeda nilai-nilainya, berbeda agamanya, dan seterusnya. Ya, oke. Yang ketiga, harus memahami konteks kehidupan nyata sehari-hari.
pelajaran kita harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, tidak boleh lepas dari kehidupan sehari-hari. Ya. Terakhir, dia harus terintegrasi dengan society, dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Harus ada aktivitas dalam lingkungan sosial, terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Tidak seperti Menara Gading yang tidak kenal dengan lingkungannya, bukan. Ya, pesantren SDT Asrama tidak diciptakan untuk menjadi sekolah yang tidak memahami lingkungannya dan tidak mengenal lingkungannya. Oke ya. Nah, ini saya ambil statement dengan situasi hari ini masih dilarang membuka sekolah, makanya kita harus, tadi seperti disampaikan Pak Nur Hadi, harus new normal. Nah, salah satu new normal ini adalah dengan memanfaatkan teknologi. Ini ada e-learning. Dengeran nggak suaranya? Dengeran ya suaranya ya. Ini kelas Google Classroom yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Satu menit aja ini. Jadi ada tugas-tugas. Ya. Oke. Oke, nggak usah panjang-panjang. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Dan salah satunya Google Classroom itu bisa digunakan untuk kita memberi pelajaran, nanti siswa kita ngasih menjawab tugas dan seterusnya ya. Nanti dilihat situasinya, kesiapan kita. Terakhir, peran guru. Ini siapa nih? Pak Sito bukan? Pak Marwanto ya. Jadi guru abad 21 itu memang berat ya. Bukan berat sih, sama aja sebetulnya. Cuma harus lebih kreatif gitu aja. Dia harus sering-sering berinteraksi, mengakses web, harus punya paradigma baru. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Harus punya paradigma baru dalam mendidik, dalam mengajar. Ya. Harus punya keterampilan yang memadai untuk abad 21, jangan untuk abad 18 atau abad 17. Ya, kita lahir di abad 20 untuk generasi abad 21. Nah, ini untuk penghasilan di rumah nih bisa nih jualan online nih, kayak Pak Aziz nih. Ya. Kreatif dan suka publikasi, mengelola informasi, berpikir pedagogis, menciptakan lingkungan pembelajaran kondusif. Oke ya. Tapi gurunya jangan kayak begini, ini agak ribet juga nih bawa palu segala nih. Oke. Peran guru di abad 21 yang paling penting itu adalah ini. Mana nih kursor saya? Oh, ini nih. To inspire. Menginspirasi. Jangan hanya menjelaskan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, tapi guru harus bisa menginspirasi. Karena guru adalah faktor utama menentukan keberhasilan belajar mengajar. Dia harus terus learning to learn. Belajar untuk belajar, ya, nggak pernah berhenti, nggak boleh guru merasa cukup dalam belajar. Oke, ini ciri-ciri guru. Jadi siswa juga asik dengan kita, ya, hubungannya dekat, tidak tertekan dengan beban karena kita selalu membuka ruang mereka untuk diskusi, untuk tanya jawab, ya. Guru punya daya kreatif dan inovasi dan seterusnya, ya. Nah, jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Belajar tidak harus di kelas, murid dapat belajar terlebih dulu sebelum gurunya ngajar. Ya. Guru bisa hanya berperan sebagai tutor, proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Belajar dan tutor. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jangan pernah merasa guru tahu semua. Ya. Jangan pernah merasa kita tahu segala-galanya dan murid nggak tahu apa-apa. Ya, harus dibalik. Dan jangan merasa belajar juga harus di kelas, bisa di luar kelas. Oke,
Jadi kesimpulannya, guru abad 21 lah yang mampu melahirkan generasi abad 21. Kita rubah dulu mindset kita rubah dulu cara mengajar kita rubah dulu interaksi kita rubah dulu komunikasi kita, sehingga kita bisa mengharapkan lahir generasi abad 21. Metode belajarnya juga kita rubah, dan hanya guru ulul albab yang mampu melahirkan generasi ulul albab. Ya, dan guru ulul albab inilah yang akan menjadi pembuka pintu surga. Amin. Ya, mudah-mudahan pesantren As-Salamah ini mampu mencetak guru ulul albab abad 21 yang akan mempersembahkan generasi ulul albab abad 21 bagi bangsa dan dunia. Cita-cita kita bukan cuma untuk Wonogiri atau untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Ala mimpi. Jangan pernah remehkan mimpi. Mimpi hari ini adalah kenyataan masa depan. Ya. Baik, ini saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan kuis. Disiapkan. Total hadiahnya 1 miliar tadinya, tapi itu berubah warnanya jadi merah, berubah deh jadi 1 juta ya. Untuk 7 pemenang. Siapkan handphone masing-masing. Pergi ke joinmyquiz.com. Aku melu untuk orang ini. Hah? Pengurus yayasan boleh ikut tapi nggak boleh nerima hadiah. Curang, nonton wae dah. Oke. Nanti kode gamenya nih ya, saya nanti ada dicatat dulu. Nanti masukkan kode, terus tulis nama dan tombol start ya. Dicatat, ini saya mau ganti screen-nya dengan gamenya nih soalnya, dengan kodenya. Catat ya, nanti masukkan kodenya, terus tulis nama, sama tekan tombol start ya. Paham ya? Oke. Tadi masih ingat ya materi saya ya? Masih ingat nggak? Halo? Halo? Masih ya? Oke, siap ya? Handphonenya masing-masing dibuka, sudah? Sudah pergi ke tadi, joinquiz.com, sudah? Siap, ini layar saya kelihatan ya, guru abad 21. Kelihatan? Halo? Tolong direspon. Direspon. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Tolong dijawab, saya nggak tahu nih nanti. Tolong dijawab. Siap. Masukkan kodenya 248963. Joinmyquiz.com. Masukkan kodenya 248963. Hadiah 1 juta rupiah untuk 7 orang. Mantap, dapat kambing 1. Eyang udah masuk. Waduh, Eyang ikut nih. Evi, Nisa, Nugroho, Lanuma Dewi, Ika, Tika Siti, oh, Septian. Oke, terus. Saya belum akan mulai kalau belum ngumpul semuanya. Ngumpul dulu. Agus, Vidya, Okta, Nurjana, Rini, Warsito, Lali, Taufik, Farina. Wah, mantap. 27, 28. Esti, Marwanto, Adi Parkutio, Arum, 30 orang. Kita ada berapa pesertanya semuanya? Peserta kita ada berapa? 32. Bu Supatmi, Indria Stuti, Faiz Rasana. Siap? Sudah siap semua? Belum?
Sudah siap semua? Sudah siap? 34 orang? Masih kurang 2, Pak. Sebentar, Pak. Mohon maklum ya, Pak ya. Ini sinyalnya masih mencari. Ya, apa? ...35 orang. Saya masuk juga. Ntar kalau saya benar, saya dapat hadiah. Sudah? Sudah semua? Sudah? Masih satu, Pak. Masih kurang 1. Oke. Nanti ngerjainnya masing-masing ya. Karena soalnya diacak. Jangan nanya ke sebelahnya. Nomornya beda-beda nanti. Percuma nanya ke sebelahnya. Kalau mau nanya sama saya aja. Udah? Ini harus jawab cepat ya. Jadi yang dituntut adalah kecepatan dan ketepatan. Benar dan cepat. Ya, benar dan cepat. Kalau cepat tapi salah, nggak dapat poin. Sudah? Join aja, hadiahnya bagi 2 aja nanti. Join aja sama sebelahnya. Sudah? Belum? Belum, Pak. Masih kurang 1. Sebentar, Pak. Kurang semblok bisa lagi antar konek. Apa sih? Pokoknya belum ngerti perintahnya apa. Tunggu, sabar. Nah, join aja deh, kelamaan nanti takut hang nih. Iya, moga Pak dimulai kemauan. Mulai ya, siap ya semua ya, perhatikan. Perhatikan handphonenya masing-masing. Mulai. Lihat di handphonenya masing-masing. Nomor 1. Devi, nomor 2. Ya, ini rankingnya. Wah, Bu Mevi nomor 1. Nah, wah, Bu Mevi sama Pak Isyam nih. Baik. Satu juga di depan mata. Semangat semuanya. Ayo, itu rankingnya. Coba perhatikan Pak Isyam. Nah, Hafid naik, Hafid. Waduh. Hafid ya. Itu ranking pertama. Isyam. Wah, Isyam naik lagi. Wokta masuk. Ketiga Wokta. Wah, Isa mantap. Dapat Isa. Muhammad Aziz, wah. Nyodok Muhammad Aziz.
Islamnya. Ada yang mau balas saya kira? Nomor 1. Dikit lagi. Dikit lagi. Ya, Isya masih nomor 1. Ya, nomor 1 sudah selesai, yo. Mana Bu Megi nih? Bu Megi tadi nomor 1 tuh, jadi turun nih. Kasih lah. Ayo selesaikan, cepat. Yang belum selesai? Sudah selesai?
Sudah. Hah? Pak. Sudah ya? Coba kita lihat rankingnya. Nomor 1, Ibu Rahmadani Widyastuti. Kita beri aplaus Ustazah Rahma. Yang kedua, Bapak Hisham. Kita beri aplaus untuk Ustaz Hisham. Ibu Hesti nomor 3. Untuk Ustazah Hesti. Nomor 4, Ibu Farina. Nomor 5, Ibu Nurjana. Nomor 6, Ibu Siti Nurjana. Nomor 7, Bapak Taufik Muhammad Bilal. Luar biasa ya. Oke. Kita lihat dulu nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Pertanyaan yang nomor 1. Dokter Taufik itu murid lama ya Pak ya? Apa? Dokter Taufik itu murid tinggalan lama. Oh, Pak Taufik kan Dokter Taufik ya. Kalau gitu kalau mau dilewatin di bawahnya ya. Gimana Pak? Ini sudah nggak sama ini. Hah? Untuk hadiahnya pripun mekanismenya? Tar dulu. Hadiah. Tar dulu. Saya mau analisa sebentar. Ya, saran nih Pak, tunjukkan. Ya. Ini Revolusi Industri 2 yang benar 24 orang, 11 orang salah. Jumlah pengguna internet 22 benar, 13 salah. Ya. Pertumbuhan internet 29 benar. Wah, hebat nih. Ranking Indonesia 28 benar, 7 salah. Banyak yang benarnya nih. Sosial media Sangat banyak Pak. contoh ulul albab benar nih 30 benar. Masih ada yang salah ya ulul albab tadi ya. 5 orang masih salah. Oke. Ini yang agak susah nih, kecakapan abad 21, tapi 24 benar, alhamdulillah ya. Komponen kompetensi 25 benar, 10 salah. Paradigma belajar abad 21, 21 benar. Nah, ini masih banyak salah nih. Prinsip pembelajaran abad 21, lebih banyak yang salah, 22 salah. Yang benar 13. Ini peran guru, oke, ini benar. Oke ya. Jadi 71% yang tepat, yang selebihnya masih salah. Ya, tadi nama-namanya udah ya tadi ya? Nah, saya enggak. Ini nama saya yang pertama, saya yang bikin. Pak Bib eliminasi. Pengen tahu aja. Jadi ketepatannya jawaban kelas 69% dengan benar. Pertanyaan paling sulit yang dijawab oleh 22 dari 36 orang. Oh, ini yang di bawah nih. Nah, ini nih, Ibu Rahmadani cuma salah satu. Wah, hebat ini, salah satu ya. Guys. Ini juga nih, Pak Hisham juga nih, salah satu nih. Cuma mungkin masalah kecepatannya. Ya. Ibu Hesti, sebelah kanan ada lagi nggak nih? Ibu Hesti, ada yang salah nggak di sebelah sini ya? Nggak kelihatan. Ibu Farina, Ibu Nurjana, oke. Lumayan ini pintar-pintar nih guru kita nih. Bu Siti Nurjana, Pak Taufik, oke ya. Jadi kelihatan ya perbandingan antara kita ya, guru-guru satu dengan yang lain. Ini yang banyak salah, nggak usah dilihatin ya, malu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin mohon kesediaan Pak Sutarso untuk menyampaikan hadiahnya. Nama-namanya udah tadi ya. Jadi 2 orang mendapatkan Rp200.000 masing-masing. 2 orang mendapatkan 150.000, 2 orang masing-masing. Terus 3 orang mendapatkan 100.000 masing-masing. Jadi total $1 juta ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah bersemangat menyimak. Silakan dikasih hadiahnya. Ustazah Rahma. Ya, baik. Ustaz Hisham berkenan Baik, untuk maju ke depan. Para pemenang ini Untuk Ustaz Hisham, orang-orang yang kelihatan kami nih, mohon orang-orang yang cerdas. depan. Ya, kita pakai untuk ke depan. Ya, orang-orang yang cerdas antara 7 orang ini. Yang Ustaz Hisham, Ustazah Rahma. pertama Ustazah Rahmadani. Karena kita belum tahu nih siapa itu. Dari depan. Ustaz Hisham. Ini
biar sampai dikenal bisa paham. Yang ketiga, English. Yang keempat, Tuhan. Karena Kalau kita di sini, Ibu sama Om Sugio nih bisa nyerahkan nih. Ada di Jawa. Nggak bisa. harus Pak Topik. Dr. Taufik. Ini murid yang tidak mau diluluskan.